Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Akyat dari program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah pemrograman visual. Di sini saya membuat sebuah proyek yaitu aplikasi data santri untuk pesantren teknologi Majapahit dengan menggunakan Visual Basic 6. Pertama-tama dalam presentasi ini saya akan melakukan demo daripada program yang sudah saya buat. Ini adalah tampilan dari program yang saya buat. Di sini ada beberapa form isian yang bisa diisi untuk data santrinya, termasuk pelaporan atau upload daripada foto. Kemudian dari data ini kemudian disimpan dalam sebuah database yang dikelola dengan menggunakan Microsoft Access seperti itu. Untuk tampilan database-nya nanti akan kita lihat di akhir dari proyek ini. Untuk sementara kita akan lakukan demo dulu. Jadi yang pertama kita masukkan dulu identitas santrinya mulai dari nama, kemudian daerah asalnya, kemudian kita pilih kelasnya, bisa kelas 1 sampai kelas 3, mungkin kelas 3. Kemudian kita masukkan NIS-nya, kemudian tingkatnya, yaitu SMP atau SMA, seperti itu. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung melakukan penyimpanan, misal fotonya belum ada, bisa kita langsung simpan, atau jika fotonya ada, bisa langsung kita pilih fotonya. Kalau fotonya tidak ada, nanti bisa kita update di datanya, jadi kita pilih datanya, kemudian kita lakukan update fotonya, seperti itu. Misal fotonya sudah ada, langsung saja kita pilih fotonya, di sini, langsung. Oke, jadi ini sudah terisi semua, fotonya juga sudah ada, langsung kita simpan. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini langsung ada di paling bawah ada data yang sudah saya simpan tadi seperti itu. Kemudian kita bersihkan dulu untuk apa kita mengisi atau mengentry data lagi atau saat kita ingin merubah datanya, mas kita klik saja dari entry ini mana yang akan kita rubah, kita klik, nah kemudian kita rubah, misal fotonya kita ganti seperti ini atau mungkin tingkatannya kita ganti dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kita langsung update saja. Oke, data berhasil diupdate. Saat kita lihat datanya tadi, ini datanya yang sama ya kalau kita lihat yang lain. Nah, ini data kita sudah berubah. Mungkin bisa kita kembalikan ke foto yang aslinya. Kemudian kita update seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah penghapusan. Jadi umpama di sini ada data yang perlu dihapus, jadi tinggal klik saja mana datanya. Misal yang ini satu, kita pilih hapus. Nah, nanti akan ada sebuah pop-up yang menyatakan apakah benar ingin dihapus. Jadi seperti itu ya. Misal kita ingin menghapusnya, kita hapus saja. Nah, kalau kita lihat di tampilan di jumlah santrinya di sini, nah ini sudah tidak ada. Nomor 22 sudah tidak ada ya. Nah, jadi itu adalah fungsi yang apa namanya untuk menghapus daripada data yang sudah ada seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai dari kodenya. Jadi ini adalah tampilan daripada uh, kodenya yang ada di Visual Basic. Nah, di sini di form ini saya menggunakan apa namanya elemen untuk backgroundnya yaitu sebuah gambar yaitu dari image ini ya. Uh, sorry, yang ini image ini saya gunakan sebagai backgroundnya. Backgroundnya saya setting sebagai threadnya saya setting sebagai true, jadi ukurannya untuk menyesuaikan ukuran dari apa namanya uh, background ini supaya tidak lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Kemudian ini saya beri nama foto. Jadi elemen ini saya beri nama foto seperti itu. Kemudian saya juga memasukkan dua buah gambar logo. Yang ini adalah logo pesantrennya, yang satunya adalah logo universitas. Kemudian saya juga menggunakan elemen dari ini text box untuk input apa namanya nama.
kemudian daerah asal ini, dan NISN. Kemudian untuk kelas dan tingkatan ini saya menggunakan combo box. Combo box yang berisi pilihan dari kelas dan juga tingkatan. Kemudian untuk gambarnya sendiri saya tampilkan juga dengan menggunakan elemen sama, elemen image ini. Kenapa saya tidak menggunakan elemen dari picture block ini? Karena kalau saya menggunakan elemen picture block ini tidak ada stretch-nya, tidak bisa mengatur stretch-nya atau properti stretch-nya tidak bisa diatur. Jadi nanti kalau kita menggunakan foto yang lebih besar daripada frame ini, itu fotonya kemungkinan nanti akan terzoom seperti itu. Jadi saya menggunakan image ini. Kemudian untuk buttonnya saya menggunakan command button, ada satu, dua, tiga, empat, ada 5. Di command button ini ada pilih foto yang berfungsi untuk membuka eh, jendela Windows Explorer untuk memasukkan gambarnya, kemudian simpan untuk menyimpan data yang di entry, kemudian update untuk mengupdate data yang dipilih daripada flex grid yang ada di sebelah kanan ini. Seperti itu. Jadi di sini flex grid saya gunakan untuk menampilkan data yang sudah tersimpan. Kemudian hapus juga sama, ini juga comment button, dan bersih juga sama, yaitu comment button. Untuk nama-namanya sendiri saya menggunakan label. Jadi semuanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 label. Kemudian saya juga menggunakan common dialog untuk membuka untuk membuka Windows tadi. Saya menggunakan common dialog. Jadi saat saya pilih foto, common dialog ini akan tertrigger untuk membuka Windows Explorer dan bisa mencari gambar yang ingin saya ambil seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kodenya. Untuk kodenya sendiri saya ada dua. Yang pertama adalah modul untuk menyambungkan antara database yang sebelumnya saya buat di Microsoft Database, Microsoft Access, dan project saya di Visual Basic ini. Jadi saya bikin modul baru namanya modul 1. Di modul 1 ini ada sebuah subroutine namanya koneksi DB. Jadi koneksi DB ini akan saya panggil di awal project ini berjalan. Seperti itu untuk menyambungkan project saya dengan database yang sebelumnya saya buat. Kemudian untuk kode lainnya ada kita mulai dari simpan ini dulu. Oke, saya mulai dari form ini. Jadi form load ini adalah saat saya pertama kali melakukan loading form tadi itu, yang saya panggil pertama adalah subroutine untuk koneksi DB. Koneksi DB ini berfungsi untuk menyambungkan tadi itu database dengan program saya. Kemudian saya juga masukkan combo kelas. Jadi itemnya ada 3, yaitu combo kelas. Jadi untuk button drop down kelas tadi itu dan juga tingkat. Kemudian yang kedua saya panggil adalah tampil data. Tampil data ini adalah subroutine punyanya Flexbox yang di sebelah kanan tadi itu. Itu adalah subroutinnya ini tampil data ini. Kemudian untuk subroutinnya tampil data ini seperti yang tadi, ini kita melakukan penampilan atau menampilkan antara database yang ada ke dalam program saya seperti itu. Jadi di sini saya mengambil ID, nama, asal, kelas, NISN, tingkat, dan foto itu semuanya data dari dari database, kemudian saya tampilkan dalam bentuk kolom seperti itu. Kemudian jadi untuk saat ada penambahan, jadi penambahan yang satunya ini jika ada penambahan data, maka data itu akan otomatis tersimpan dan eh, tampilan datanya akan terrefresh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bersih. Bersih ini adalah di tombol bersih tadi itu yang warnanya hijau. Jadi di sini bersih ini fungsinya adalah untuk menghapus semua data yang sudah saya inputkan di program. Misalnya saya ingin menginput data baru, nah di situ semuanya akan menjadi isian kosong seperti itu. Makanya di sini seluruh variabelnya saya isi dengan variabel kosong seperti ini.
Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah subroutine browse. Subroutine browse ini ada di comment button yang warnanya kalau nggak salah warna ini tadi, warna oranye tadi. Nah, di warna oranye ini browse ini akan membuka ini apa namanya command dialog tadi, membuka command dialog yang mana command dialog ini akan memfilter image files yang berupa BMP, JPG, JPEG dan atau PNG. Sebetulnya PNG ini tidak diperlukan karena secara default Visual Basic ini tidak mendukung ekstensi PNG, tapi saya berpikiran mungkin nanti kalau saya kembangkan saya akan menambah fungsionalitas itu seperti itu. Jadi langsung dia men-trigger apa command dialog untuk membuka dialog Windows Explorer tadi itu untuk memilih. Kemudian jika sudah ada yang dipilih, di sini ada logika if jika sudah ada yang dipilih, kemudian foto tadi atau gambar yang tadi itu langsung di-load ke dalam image foto. Image foto ini adalah elemen foto tadi itu, elemen foto untuk menampilkan gambar dari data yang sudah kita pilih seperti itu. Kemudian dari tombol hapus yang warnanya merah tadi itu, ini ada subroutine untuk menghapus data. Jadi untuk menghapus data ini, yang pertama di-trigger adalah sebuah message box atau pesan, ya. Apakah ingin menghapus menghapus data tersebut? Jika pilih yes, maka akan mengeksekusi sebuah komen SQL, yaitu delete from tabel santri, di mana kita mendelete-nya berdasarkan ID. Kenapa? Karena ID ini adalah primary kita, seperti itu. Jadi kita komen untuk penghapusannya ada di saat kita menekan yes tadi itu. Ya, seperti itu. Setelah kita menghapus, maka akan di-call tampil data untuk merefresh data daripada ini tadi, daripada flex grid yang ada di sebelah kanan tadi itu. Kemudian hal yang serupa itu juga ada di comment button simpan. Di comment button simpan ini bedanya adalah kode SQL yang kita masukkan adalah untuk insert. Jadi insert ke tabel, di sini tabelnya tabel santri ya, sama seperti di atas. Jadi tabel santri ini yang diinsert adalah kolom nama, asal, kelas, NISN, tingkat, dan foto. Nah, di sini insert ini akan memasukkan value yang didapat dari yang pertama, txt nama. Txt nama ini adalah input nama yang dari ini tadi text box tadi. Jadi saya punya text box nama, di situ inputnya akan dirubah ke teks dan disimpan dalam database tabel santri ini. Seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai berhasil disimpan, maka akan mengeksekusi yang selanjutnya adalah menampilkan message box yang namanya atau yang menampilkan tulisan data berhasil disimpan. Kemudian akan memanggil subroutine tampil data untuk menampilkan data atau merefresh data yang ada di sebelah kanan tadi itu. Selanjutnya adalah update. Nah, khusus untuk update ini, yang pertama dilakukan adalah kita memilih memilih santri yang akan atau data yang akan kita rubah. Jadi di sini dim ini akan fungsinya untuk memilih dulu. Kemudian saat kita sudah pilih di sini akan men-trigger sebuah dan juga kita isi apa yang perlu diubah tadi, seperti yang saya demokan tadi. Kemudian akan men-trigger sebuah perintah SQL untuk mengupdate tabel santri dengan set nama dari nama yang sudah diedit tadi, kemudian asal dan lain sebagainya yang sudah diedit tadi. Kemudian kalau sudah selesai akan tampil message box yang diberi tulisan data berhasil diupdate. Kemudian akan memanggil subroutine tabel data untuk merefresh datanya seperti itu. Kemudian nah, ini adalah ini sendiri untuk subroutine untuk FD santri ini saat kita mengklik data yang ada sebelah kanan tadi itu, data
dari flash grid yang ada di sebelah kanan, itu otomatis data yang ada di situ akan mengisi apa namanya kolom isian yang ada di sebelah kiri seperti itu secara otomatis. Untuk apa? Untuk gunanya nanti jika saat kita mengedit langsung datanya ada di sebelah kanan seperti itu. Jadi dari sebelah kiri kita klik ID-nya atau row-nya, barisnya, ya. Kemudian kita klik data yang kita klik tadi akan berpindah dan ditampilkan di sebelah kiri seperti itu. Kemudian ini form load tadi ya. Jadi ini adalah total semua kode yang berjalan pada program saya. Kemudian untuk database-nya sendiri, untuk database-nya sendiri ada satu tabel saja di database-nya. Karena project ini hanya butuh satu tabel, tapi nanti kalau dikembangkan mungkin akan butuh lebih dari daripada satu tabel. Jadi untuk sementara ini masih membutuhkan atau cukup dengan satu tabel saja dan tidak perlu ada relasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ini adalah eh, database yang sudah terisi dari program kita tadi. Saat kita mengisi programnya, akan otomatis tersimpan di database ini seperti itu. Jadi, secara umum program ini sebetulnya sudah bisa kita compile jadi sebuah standalone XE untuk diinstal di komputer yang lain. Ini sudah bisa, tapi mungkin nanti fungsionalitasnya masih terbatas, jadi perlu pengembangan yang lebih mendalam lagi. Untuk itu rencananya jika proyek ini memang berguna dan punya nilai apa namanya nilai tambah, kemungkinan akan dikembangkan untuk fungsi-fungsi akademik yang lain seperti itu. Jadi demikian presentasi saya dari proyek UAS saya yang berjudul pembuatan aplikasi data santri. Seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.